Baik Bapak Ibu yang sudah bergabung hari ini, siang ini, kita mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Pak Muji selaku Guru Besar Muji Santosa Training and Consulting, Pak Mukli selaku admin, Cak Mustafa, dan narasumber kita Pak Kuswe dari Batang, Bapak Ibu yang kami hormati. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kami selalu mengajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, masih diberikan kekuatan untuk berlanjut ke tahun 2023 ini. Semoga di tahun yang baru ini kesehatan, keselamatan, keberkahan, kesuksesan dunia dan akhirat dapat kita rasakan semua kepada Bapak Ibu. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini Senin tanggal 2 Januari 2023, edisi pertama di tahun 2023 ini membahas tentang kertas kerja evaluasi tender pekerjaan konstruksi yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita Pak Kuswoyo. Beliau adalah Depo Fungsional PBJ Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Semoga acara kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, kami akan membacakan seperti biasa ketentuan pelaksanaan acara pada hari ini, yaitu pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu pelaksanaannya. Kedua, narasumber akan menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, serta tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Peserta yang akan mengajukan pertanyaan kami persilakan untuk mengklik di kolom chat yang telah tersedia, atau mengklik tombol raise hand untuk bertanya langsung kepada narasumber. Peserta diharapkan dulu dapat mengisi link daftar hadir atau tes yang akan dibagikan saat kegiatan berlangsung sebagai bukti kehadiran dan penulisan di sertifikat. Peserta dimohon tenang dan tidak mengganggu jalannya acara kegiatan webinar pada hari ini. Apalah daya si batang kayu, kayu di depan secara beruntun. Mari kita lestarikan budaya Melayu yang selalu berpantun. Untuk susunan acara kita pada hari ini adalah pembukaan, penyampaian materi dari narasumber, sesi tanya jawab, kemudian closing statement dan penutup. Baiklah Bapak Ibu, mengingat waktu kita sudah lewat dari yang ditentukan, mari kita segera mulai acara ini dengan pembukaan yang dibuka dengan bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kepada Bapak narasumber, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Nasir. Mohon maaf ini nggak bisa pantun ini Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang terhormat suhu kita bersama Bu Muji Santosa, Direktur Muji Santosa Training and Consulting, Bapak Mukhlis Isnaini dari MSTC juga, sekaligus Kabak PBJ
Kota Kediri, Pak Mustafa, dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Pak Nasir. Dan terima kasih yang utama kepada Suhu Mudi Santosa. Yang utama terima kasih karena sudah tunjuk secara paksa ini judulnya. Jadi diberi amanat untuk sharing ya, bukan ngasih materi Pak Nasir. Ini sudah sharing aja karena sharing yang kita laksanakan bersama selaku panitia tender atau pokja pemilihan terkait kertas kerja evaluasi pekerjaan konstruksi. Baik Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang saya hormati, untuk data diri saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasir secara sepintas. Nama saya Agus Boyo, email dan nomor HP bisa dihubungi monggo. Itu di Batang, Jawa Tengah ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang kurang paham Batang itu mana, kalau lewat tol Trans Jawa, kalau dari arah timur itu kanan jalan begitu masuk setelah jembatan merah Kalikoto ada Grand Batang City, itu masuk wilayah Kabupaten Batang. Karena sekarang jadi salah satu PSN, proyek strategis nasional, yaitu kawasan industri terpadu. Itu banyak investasi, banyak MPMM di situ. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut ke materi, mencoba menyampaikan saja terkait kertas kerja evaluasi. Sekedar mengingatkan aja, apa sih kertas kerja evaluasi itu? Ini saya ambil dari istilah kemaritiman dan investasi, adalah pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja yang dilakukan agar pengumpulan data dan analisa fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan laporan hasil evaluasi. Jadi kertas kerja itu adalah mendokumentasikan langkah-langkah dalam melaksanakan evaluasi. Sehingga apabila nanti suatu saat ada permasalahan, kita bisa buka kembali langkah-langkahnya sudah ditempuh semua apa belum. Dan terkait kertas kerja kertas kerja evaluasi tender pekerjaan konstruksi, itu adalah langkah evaluasi dalam tender pekerjaan konstruksi sesuai dengan apa yang tercantum dalam instruksi kepada peserta IKP, terutama di pasal 28. Jadi di pasal 28 dan seterusnya itu, di situ muncul tata cara evaluasinya seperti apa. Jadi harus dicantumkan di situ Bapak Ibu. Jadi belum membuat dokumen pemilihan, jelaskan dulu di IKP. Jadi Pokja dalam melakukan evaluasi itu sudah ada garisnya, sudah ada rule-nya. Di situ apa sih yang menggugurkan, apa yang tidak. Termasuk kalau misalkan ada syarat tambahan yang diminta oleh PPK, meskipun dokumennya dibuat oleh Pokja, kalau PPK menghendaki atau tetap ngotot harus ada syarat, itu ditetapkan dalam kertas kerja review dokumen pemilihan, dimasukkan di situ bahwa PPK tetap minta ada syarat tambahan, itu baru dimasukkan di dokumen pemilihan, dijelaskan di dalam IKP pasal 28. Syarat tambahannya apa, yang dievaluasi apa, yang menggugurkan apa. Kemudian syarat-syarat itu juga masuk di dalam LDP, lembar data pemilihan. Di situ muncul persyaratan apa saja sih yang kita evaluasi, termasuk juga yang di lembar data kualifikasi. Jadi jangan kemana-mana Pak Nasir, jangan lari kalau mau ke tempatnya Pak Nasir, mampir dulu ke tempatnya Pak Damas atau ke Pak Mustafa. Kalau dari tempat saya akan putar balik dulu, jangan. Jadi sudah ada jalurnya. Harapannya kalau nanti ada sesuatu hal di kemudian hari, sudah ada kertas kerjanya. Ini saya ambil dari materinya Pak Mustafa ini terkait dokumen pemilihan. Jadi dokumen pemilihan itu adalah dokumen yang dibuat oleh Pokja. Jadi yang buat kita ya. Jadi yang buat Pokja, kalau Bapak Ibu sebagai di Pokja, yang buat Pokja, yang membuat informasi dan itu harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia. Jadi dokumen pemilihan itu ditaati oleh penyedia dalam pemilihan. Termasuk Pokja juga menaati dokumen pemilihan. Karena rule-nya di situ, aturannya di situ.
jangan keluar dari dokumen pemilihan. Dokumen pemilihan disusun berdasarkan persiapan pemilihan yang ditetapkan oleh PPK dan telah direview oleh Pokja Pemilihan. Jadi di depan sudah saya sampaikan apa yang menjadi persyaratan di dalam dokumen pemilihan itu sebelumnya sudah dimasukkan di dalam kertas kerja review dokumen pemilihan maupun kertas kerja penetapan dokumen pemilihan. Jadi ada 2 kertas kerja sebelum kertas kerja evaluasi. Itu di dasar kita untuk melangkah selanjutnya. Kalau misalkan ada pertanyaan macam-macam, muncul di situ kertas kerjanya sudah ada. Oh, ini sudah diatur di kertas kerjanya. Jadi, Pokja sudah ngasih masukan, nggak boleh ada syarat tambahan, tapi PPK minta. Nah, itu seperti itu. Kalau di tempat kami, syarat tambahan ada, terutama untuk nilai di atas 2,5 miliar, itu diatur di keputusan Bupati, ada di situ. Nanti sekilas saya ada slide-nya. Kemudian, dokumen pemilihan terdiri atas dokumen kualifikasi dan dokumen tender. Itu jelasnya. Nah, dokumen kualifikasi itu memuat lembar data kualifikasi, form isian kualifikasi, petunjuk pengisian data kualifikasi, dan tata cara evaluasi kualifikasi. Tata caranya sudah ada di dokumen pemilihan juga. Di IKP sudah ada. Dan dokumen tender itu dari umum, kalau umum di kami dimasukkan konsiderannya, kita mengacunya kemana. Ini tahap pemilihan, ada pembukaan penawaran, setelah diumumkan pembukaan penawaran, evaluasi, koreksi aritmatik oleh sistem, kemudian evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis, pembuktian kualifikasi, itu nanti terakhir setelah evaluasi harga, dan penetapan pemenang. Karena kertas kerja evaluasi, saya hanya sampai di sini nanti, penetapan dan pengumuman. Jadi kesininya tidak. Nanti di episode yang akan datang mungkin sama Cak Mustafa. Baik Bapak Ibu, setelah batas akhir pembukaan penawaran, pemasukan dokumen penawaran, selanjutnya adalah pembukaan. Setelah pembukaan itu ada tahapan evaluasi ya. Yang pertama evaluasi administrasi. Ini ada di instruksi kepada penyedia. Nah, ini ada di IKP ini pasal 28 untuk pekerjaan konstruksi yang menggunakan metode 1 file harga terendah maupun IKP 28.7 untuk 2 file harga terendah ambang batas. Kemudian evaluasi teknis di IKP pasal 28.12, IKP 28.8 untuk yang 2 file, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi. Ini urut-urutannya. Jadi jangan lompat dari administrasi langsung ke ke pembuktian kualifikasi. Jangan ya. Jadi kita sudah urut-urutannya. Sebelum melangkah ke evaluasi administrasi, terlebih dulu adalah koreksi aritmatik sesuai peril KPP 12/2021. Lampiran 2 kalau usul 4.2.7, koreksi aritmatik dilakukan secara otomatis melalui sistem SPSC. Apabila terdapat kendala atau tidak ada penggunaan SPSC, maka koreksi aritmatik dilakukan secara manual. Jadi pengkoreksi menjumlahkan yang di penawaran, dijumlahkan sesuai apa tidak, itu nanti bisa merubah urutan ya. Koreksi aritmatik tetap pada tahap evaluasi sebelum administrasi pada tender 1 file. Hasil koreksi aritmatik mengubah nilai penawaran. Apabila hasil koreksi aritmatik melebihi HPS, maka gugur. Jadi batasan kita adalah HPS, maka gugur. Tapi di SPSC yang sekarang itu sudah sesuai sistem, masuk semua otomatis by system. Selama tidak ada kendala berarti koreksi aritmatik otomatis. Kemudian yang pertama evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran. Ini biasanya kalau di sistem SPSC 4.5 sudah muncul lengkap apa tidak dokumen administrasinya, kualifikasi lengkap apa tidak. Kemudian penawaran dinyatakan memenuhi syarat apabila syarat substansial ya berdasarkan dokumen pemilihan terpenuhi. Kalau itu di atas 10 miliar
berarti ada jaminan penawaran. Kalau tidak ada, tidak. Kemudian surat perjanjian kerjasama operasi KSO untuk di lebih dari 25 miliar ya. Kalau memang ada, itu dinilai di evaluasi administrasi. Dan dokumen penawaran teknis ada apa tidak, dokumen penawaran harga ada apa tidak. Ini kadang kalau penyedia pas ada kendala, bisa jadi dua dokumen ini tidak masuk, tidak terbaca. Jangan serta-merta digugurkan sebelum melaporkan ke SPSC support ya untuk yang dua ini. Lanjut ke evaluasi jaminan penawaran apabila HPS di atas 10 miliar, yang dievaluasi adalah masa berlaku sesuai tidak kurang dari LDP ya, masa berlaku tercantum dalam angka dan huruf, kemudian nama yang tercantum sama dengan nama peserta, jangan sampai namanya CV Nasir ternyata ditulisnya CV Mustafa, itu nggak boleh Pak Nasir. Jadi harus sama, kalau penyedianya CV Nasir ya otomatis CV-nya CV Nasir. Kemudian besarnya nilai jaminan sama, dicantumkan dalam angka dan huruf. Nama pokjanya juga harus sama, jangan sampai pokja A tujuannya dikirim ke pokja B. Nama pekerjaannya juga sama, jaminan penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat atau unconditional. Kemudian jaminan penawaran atas nama KSO harus diserahkan sama KSO. Substansi keabsahan dikonfirmasi, diklarifikasi pokja kepada penerbit. Jadi untuk jaminan penawaran pokja bisa datang ke penerbitnya. Ini untuk contoh kertas kerjanya kalau di kami ya. Jadi di kami membuat kertas kerja seperti ini, evaluasi paket. Ini HPS-nya 3,25, otomatis tidak ada jaminan penawaran. Penawarnya ada 3, CVA, CVB, CVC. Kita masukkan ini di Excel. Alamatnya jalan mana, Jalan Sumatera. Masih lulus semua. Nilai penawaran berapa? Ini sesuai dari nilai penawaran di sistem. Jadi tidak ada. Untuk persentase ini Pokja yang membuat ya. Jadi kita buat persentase ini terhadap HPS. Ini benar yang saya contoh, ini real yang ada di kami, ini tidak ada di bawah 80%, jadi tidak ada evaluasi kewajaran harga. Karena kalau sampai penawaran di bawah 80%, di sistem juga muncul, itu nanti pada evaluasi harga kita muncul evaluasi kewajaran harga. Alhamdulillah kami jarang ada paket-paket di bawah 80%. Bisa dikatakan tidak ada ya. Di itu. Kemudian evaluasi Bapak Safri, surat penawaran ada. Jangka waktu sesuai LDP 60 hari ada, ini base system. Untuk file Excel mungkin sudah dikirim di grup ya, nanti kalau ada kita kirim lagi. Berikutnya evaluasi kualifikasi. Evaluasi kualifikasi itu mengevaluasi apa yang disyaratkan di dalam lembar data kualifikasi Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita mengevaluasi kualifikasi tapi di luar dari ini. Ini adalah persyaratan yang diminta. Ya, yang diminta itu di sini, di LDK. Sudah, kita nggak boleh keluar, nggak boleh lari kemana-mana. Ini aja yang jadi permintaan kita. Nah ini, di LDK mensyaratkan, ini yang pertama, jadi tidak mensyaratkan KSO, ini dicoret sesuai yang di dokumen pemilihan. Ini dicoret, tidak dipakai. Kemudian peserta perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi atau NIBOSS sudah kita cantumkan di sini. Kemudian SPU-nya, karena kita masih ada 2 SPU, berlaku 2 SPU, maka kami syaratkan ini sesuai Permen PUPR nomor 19 tahun 2014 itu SI 003, karena ini pekerjaan jalan, atau berdasarkan Permen PUPR nomor 6 tahun 2021 KBLI 4210 konstruksi bangunan sipil kode sub klasifikasi BS 001. Memiliki pengalaman,
SKP, misalkan karena konstruksi itu SKP wajib ya. Jadi untuk konstruksi SKP adalah wajib. Kemudian terkait evaluasi SBU, untuk yang kemarin-kemarin ada relaksasi terus, tapi sejak dikeluarkannya Permen PUPR nomor 8 2022 sudah final. Jadi izin sertifikat apabila habis masa berlakunya itu dinyatakan gugur. SBU yang sedang dalam proses perpanjangan dan atau perubahan oleh LSBU dinyatakan berlaku hingga 31 Agustus 2022. Otomatis tender setelah 31 Agustus 2022 adalah SBU yang baru atau ini di sini yang masih berlaku yang sesuai dengan Permen PUPR nomor 19 tahun 2014. Jadi SBU lama apakah masih berlaku? Selama itu masih berlaku berarti masih diizinkan. Kemudian untuk SBU tidak mengevaluasi registrasi tahunan dengan cukup memberikan masa berlakunya saja. Nah ini kita masukkan di kertas kerja kita, CV A, B, C, lanjutnya yang tadi, NPWP ada, masukkan ini NPWP, valid, sama, valid, SPT ada, IUJK, ya ini ada, ini tidak ada, ini kuning, berarti harus kita klarifikasi nanti, pada saat pembuktian kualifikasi kalau lulus. Ini ada, kemudian SBU-nya sesuai yang tadi di LDK yang di depan ya. Jadi ada dua, ini ada SI 003 masa berlaku 9 Maret 2023. Untuk yang CVP tidak. Jadi masa berlakunya sudah ada tab merah, tidak ada keterangan perpanjangan atau apa. Tidak jelas, maka kita gugurkan di sini. Kemudian untuk yang CVC ada pakainya yang Permen PUPR nomor 6. Pakai KBLI 4210. Terus akta pendirian ada. Jadi kita hanya evaluasi ini. Ini untuk yang kualifikasi. Berikutnya evaluasi teknis. Jadi karena sistem gugur, yang lulus evaluasi lanjut ke administrasi, lanjut ke kualifikasi, kualifikasi berikutnya lanjut ke teknis. Ini sesuai yang di SPSC. Jadi kita nggak lompat-lompat. Ini metode pelaksanaan untuk teknis, kalau besar atau kompleks, karena kita kecil tidak. Yang personal manajerial, peralatan utama, dokumen RKK, subkontrak untuk menengah atau besar. Untuk evaluasi peralatan ya, teknis, ini terdiri dari peralatan utama, personal manajerial, rencana keselamatan konstruksi atau RKK, syarat teknis lainnya jika disyaratkan. Untuk peralatan utama, sesuai yang ditemukan dalam LDP, ya, lembar data pemilihan. Kalau milik sendiri, bukti kepemilikannya dilihat. Sesuai apa tidak, sewa beli terhadap bukti pembayaran sewa beli dan sewa, ada surat perjanjian sewa, juga bukti kepemilikan dari pemberi sewa. Contoh merek, tidak menggugurkan, jenis kapasitas juga tidak menggugurkan. Ini tadi sudah saya sampaikan di depan. Nah, dalam hal Pokja belum yakin terhadap peralatan, terhadap bukti-buktinya, Pokja bisa melakukan klarifikasi ke lapangan. Tapi klarifikasi hanya terhadap bukti kepemilikan peralatan. Tidak terhadap bukti fisik. Itu Pak Nasir. Jadi nggak usah nyari bukti fisiknya Pak Nasir. Kita nyarinya kwitansinya, BPKB-nya, STNK-nya ada apa tidak. Kalau kata Cak Mustafa itu eskavatornya masuk sungai, rusak itu ya yang penting buktinya ada. Kemudian dipastikan menawarkan peralatan yang sama. Misalkan ada 2 tender atau 3 tender bersamaan, alatnya kok sama semua. Dipastikan dulu.
Overlap tidak. Kalau overlap jaraknya panjang, jaraknya beda jauh, itu kalau tidak ada peralatan cadangan maka bisa menggugurkan. Tapi sepanjang ada peralatan cadangan, misalnya kita minta 4, dia nawar 12, 2 paket sama, peralatan sama, masih bisa diluluskan. Nah ini, di lembar data pemilihan, yang di dokumen pemilihan adalah seperti ini. Karena kecil, maksimal 6, ini hanya minta 2 peralatan, 2 alat, yaitu truck mixer, kapasitasnya nggak diisi, itu 3 unit, dan tandem roller 1 unit. Ini sudah menyinggung ke SKT, pelaksana, karena kecil hanya ada 2 yang diminta, pelaksana dan petugas atau ahli K3. Ini sesuai dengan tingkat risiko yang disampaikan oleh PPK. Ya. Jadi penentuan ini adalah sesuai dengan yang diminta oleh PPK. Untuk personal manajerial, ini ya, jadi cara jalan, pelaksana pekerjaan jalan, ini atau ini, TS028 atau TS045, kemudian karena PPK dengan justifikasinya menyampaikan bahwa pekerjaan jalan ini adalah termasuk risiko tinggi. Disertai dengan kajiannya mereka, PPK disampaikan pada saat review dokumen persiapan, disepakati bahwa ini adalah risiko tinggi. PPK mensarankan adalah ahli konstruksi muda. Ini kalau ditawar petugas otomatis tidak bisa atau menggugurkan. Dan yang dievaluasi adalah daftar isian personel manajerialnya dan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi. Karena ini diminta pengalaman 1 tahun dan 3 tahun, otomatis penyedia harus menyampaikan daftar pengalaman dan atau referensi kerja dari pejabat penawaran kontrak. Yang kita evaluasi ini. Jadi kalau penyedia tidak menyampaikan ini ya gugur. Kita tidak mensyaratkan petugasnya atau personel harus datang, tidak. Tapi daftarnya ada apa tidak. Kemudian syaratnya yang diminta adalah apa? Pengalaman 1 tahun dan pengalaman 3 tahun. Ini harus dicukupi. Penjelasannya di slide berikutnya, penawaran personal manajer real ahli K3 atau petugas keselamatan lebih dari yang disarankan tidak gugur. Jadi kalau menawarkan 2, 3 tidak gugur. Pengalaman lebih pun tidak gugur. Untuk tingkat keselamatannya, petugas yang diminta petugas ditawar ahli tidak gugur. Jadi sama pada saat evaluasi juga kita pastikan kalau untuk tender bersamaan ya, jadi tender bersamaan nama petugasnya sama, dilihat dulu. Kalau itu kepala proyek maksimal 3 paket. Kemudian jadwalnya tidak overlap dan ada personel cadangan, maka diluluskan. Tapi kalau hanya menawarkan 1, dia bukan kepala proyek, SKT-nya 1, pekerjaannya bersamaan, di 2 lokasi berbeda yang jauh jaraknya, otomatis menggugurkan atau memilih salah satu. Jangan asal menggugurkan, tapi kita panggil pada suatu pembuktian kualifikasi atau klarifikasi teknis, silakan mau pilih yang mana. Mau pilih yang A atau B, paket 1 atau paket 2, setelah itu berarti paket yang ini tidak bisa lanjut. Kita masukkan di kertas kerja kita. Peralatan utama milik sendiri, sewa atau perjanjian sewa. Truk mixer 3, ini CVA, ada sewa dengan PTAA, nomornya ini, tanggal bukti ini BPKB-nya, truk mixernya, plat nomornya ini 1, 2, 3. Kemudian CVB, karena tadi sudah gugur di kualifikasi, ini tetap kita masukkan sebagai bukti aja bahwa itu lengkap. Kita masukkan sudah ada, PVC juga sudah ada.
BPKB, nopolnya sudah ada. Tujuannya apa? Kita masukkan nopol untuk jagani, kalau istilah kita. Jagani barangkali dipakai di paket yang lain. Nopolnya sama, dipakai di paket yang lain apa tidak? Identifikasi kita sama apa tidak? Kalau sama, overlap tidak? Terkait peralatan utama. Dan personal manajerial yang diminta ini, kelas 1 pengalaman 1 tahun, ini CVA sudah pengalamannya 2 tahun, 2018-2019. Yang dinilai adalah tahunnya pelaksanaan ya. Bukan lamanya bulan ya, Pak Nasir ya. Jadi tahunnya dia bekerja. Dalam 1 tahun misalnya dia bekerja hanya 3 bulan, tetap diisi 1 tahun. Jangan terus 3 bulan. 1 tahun. Tapi tidak berlaku untuk kontrak. Misalkan kontrak itu multi-years 2 tahun ya. Dari tahun 2020 sampai dengan 2021 itu hanya diakui 1 saja. Karena itu 1 kontrak. Ini juga ada 2016 dan 2019. Ini lulus. Kemudian berikutnya adalah evaluasi dokumen RKK. Sudah memenuhi elemen SMKK belum? 1, kepemimpinan, 2, 3, 4, 5, dan fakta komitmen. Ini yang sering penyedia gugur adalah di fakta komitmen. Biasanya karena copy paste, banyak tender, pas banyak tender, itu copy paste aja Pak Nasir. Jadi dari paket 1 di copy paste ke paket 2, nanti pasti ada yang tidak sama. Ketentuannya di slide berikutnya sudah ada. Kesalahan nama Pokmil tidak menggugurkan, kesalahan pihak yang bertanda tidak menggugurkan. Jadi di sini nama Pokmilnya ini misalkan nama paket pada Pokja harusnya Pokja 1 di list Pokja 2 tidak menggugurkan. Ini tanda tangan direkturnya harusnya misalkan Pak Nasir ditulis Pak Mustafa tidak menggugurkan. Tapi untuk nama paketnya itu harus sama. Kemudian faktanya 7 harus tertulis 7. Kurang dari 1 tidak bisa. Kita gugurkan. Dan ini identifikasi biayanya, ini adalah sesuai dengan yang disyaratkan oleh PPK. Dalam dokumen persiapannya, identifikasi bahayanya seperti ini dimasukkan dalam LDP sebagai syarat. Ini masuk ke kertas kerjanya. CVA nama paketnya sesuai. Urian pekerjaannya sesuai, IBPR-nya ada sesuai, hanya ada dan sesuai saja. Elemen RK5-nya ada, faktanya ada 7 komplit. Tapi untuk CVB itu ditemukan nama paketnya lain. Ini menggugurkan. Jadi kalau kertas kerja kami menggugurkan langsung kita kasih merah, jadi gugur. Kuning klarifikasi, tidak ada penandanya, lulus, lanjut. Ini untuk evaluasi harga, khusus untuk yang terutama penawaran di bawah 80%. Dan untuk penawaran di bawah yang 0, kalau mata pembayaran 0, itu yang SMK 3 gugur ya, Cak. Kemudian koreksi aritmatik tadi di depan sudah kita sampaikan. Kalau ada perubahan hasil koreksi aritmatik, maka merubah juga urutan dari penyedia. Harusnya peringkat 1 nanti naik jadi turun jadi peringkat 2 dan seterusnya. Untuk evaluasi harga saya lewat saja. Ini terkait ini saya ambil dari slide-nya Pak Mustafa. Terima kasih sharingnya kemarin. Banyak terinspirasi oleh Pak Mustafa. Jadi untuk SMK 3 dan
harga itu apabila dapat dibuktikan terkait yang kewajaran harga yang di atas 110%, ada evaluasi kalau di kami adalah harga timpang. Jadi pada saat pembuktian kualifikasi, pada saat sebelum pembuktian kualifikasi atau bersama dengan pembuktian kualifikasi, itu kita beri lembar terkait harga mereka, harga penawaran mereka. Harga penawaran diambil dari sesuai sistem, ya, jangan dari uploadan penyedia yang ada ASP-nya, ada macam-macamnya, jangan. Jadi kita ambilkan yang diupload di sistem. Itu untuk penawaran di atas 80%. Jadi kita ambil dari situ dulu, dibandingkan dengan APS, di atas 110% atau tidak, atau di bawah 80%. Kalau di kami pasti kami sampaikan, kami kembali tanda, tujuannya biar apa? Biar PPK tahu, penyedia juga tahu, oh ini loh harga kamu di atas 110%, harga kamu ini di bawah 80%. Kalau di atas 110% bisa membuktikan, manakala nanti ada pekerjaan tambah kurang, harganya sesuai dengan harga negosiasi nanti pada saat kontrak. Tapi yang di bawah 80%, harga penawaran di bawah 80%, pekerjaannya harus dilaksanakan sesuai dengan harga yang disampaikan. Itu kita sampaikan pada saat pembuktian kualifikasi. Dan timpang atau tidak itu berdasarkan bukti yang disampaikan atau bukti yang kita minta. Jadi 110% itu bisa dibuktikan apa tidak sih? Misalkan 110% dari APS semen, misalkan kalau di daerah Batang itu 70.000 per saknya, per 50 kilo, kok ditawar jadi 100.000. Selama dia bisa membuktikan, itu ada dari tokonya seperti itu, kita cross-check ke tokonya, berdasarkan hasil klarifikasi, ada, dan tidak hanya satu toko, ternyata harganya memang naik, ya itu berarti bukan timbang, tapi jadi catatan ke PPK, bahwa ini loh ternyata HBS-nya ada harga yang di atas. Supaya PPK tidak kaget nanti. Ini penawaran di bawah 80%, langkahnya mengurutkan MPU ya. Kadang penyedia itu sok-sokan membuat MPU, padahal MPU itu adalah yang menentukan dari PPK pada saat APS-nya. Diurutkan sampai dengan 80% terbesar. Jadi yang terbesar turun ke bawah, sampai dengan 80% itu adalah MPU-nya. Ini kan dari tertinggi 16%, 12, 10 ke bawah. Kemudian dilakukan klarifikasi. Bisa membuktikan apa tidak kaitan dengan ASP-nya. Tapi ini tidak masuk di kertas kerja. Jadi masuknya di kertas kerja penawaran evaluasi 80%. Ini repotnya kalau ada penyedia yang menawar di bawah 80%, Pak Nasir. Jadi pokja pemilihan lumayan repot. Kita harus masuk ke analisanya. Kita lihat analisanya masuk seperti itu. Di cross check, apalagi kalau misalnya koefisiennya beda. Karena koefisien beda dengan koefisien yang disampaikan oleh PPK itu tidak serta-merta menggugurkan. Sepanjang koefisien itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini perlakuan terkait penawaran di bawah 80%. Nah, tadi di depan kami sampaikan di kami ada syarat teknis tambahan. Jadi bukannya Pokja mau nyari-nyari, tapi memang di Pemkab kami itu ada syarat teknis tambahan di keputusan Bupati bahwa untuk nilai di atas 15 miliar, di atas 2,5 miliar
itu penyedia harus memiliki kecukupan modal. Ini kami sampaikan di IKP pasal 28. Jadi ketentuannya seperti ini, memiliki kemampuan modal sebesar 10% dari HPS. Dijelaskan di sini, kemampuan modal calon penyedia berupa rekening tabungan atau deposito atas nama perusahaan atau direktur atau pengurus. Ini untuk yang kecil, karena untuk badan hukum yang berbentuk bukan PT, ini boleh pengurusnya, modalnya kan dari pengurus. Dan dibuktikan dengan ini. Kemudian harus diketahui juga menggugurkan apa tidak. Yang menggugurkan yang seperti apa. Nah, ini kita masukkan di syarat teknis sama di kertas kerja. Kertas kerja di paling bawah itu adalah untuk syarat teknis tambahan kalau di kami. PPK meminta melampirkan jadwal. Tujuannya apa? Karena di kami beberapa kali begitu pekerjaan tanda tangan kontrak itu dari APIP pasti meminta jadwal pelaksanaan. Makanya PPK selalu minta ini. Biasanya kalau ini tidak diminta, penyedia pada saat tanda tangan kontrak disuruh buat itu lama, Pak Nasir, Bapak Ibu. Jadi biasanya karena penyedia lama, akhirnya PPK mengambil inisiatif, time schedule dilampirkan. Kemudian kemampuan modalnya ini ada, sudah ada ini. Ini menjadi syarat teknis tambahan, kami dimasukkan dalam syarat teknis, bukan dikualifikasi. Kenapa? Karena ada surat kuasanya. Surat kuasa dari penyedia untuk cek rekening koran. Jadi pada saat evaluasi, klarifikasi, pokja ke bank penerbit atau bank cabang terdekat. Ini AMP, ada caranya seperti ini. Kemudian pembuktian kualifikasi. Di dokumen pemilihan sudah jelas, sekurang-kurangnya 3 peserta dengan penawaran terendah yang memenuhi persyaratan, dan penawaran persyaratan kualifikasi, itu yang diundang. Sekurang-kurangnya 3 ya. Jadi kalau pokjanya cukup waktu mau ngundang 4, ya boleh. Tapi kalau kami ngapain sih harus 4, cukup 3 aja lah. Evaluasi pun sama Pak Nasir. Jadi evaluasi kita berjenjang, kita ambil 3 dulu terendah. 3 terendah kok sudah ketemu, yang lainnya nggak kita evaluasi. Dalam hal peserta yang memenuhi persyaratan kurang dari 3, maka Pokja mengundang semua peserta. Jadi di paket ini yang saya contohkan adalah yang lulus hanya 2, yang memasukkan 3, yang lulus hanya 2, kita panggil dua-duanya. Siapa sih yang bisa hadir dalam pembuktian kualifikasi? Yang pertama, direksi. Direksi ini ada direktur juga, ada kalau CV berarti ada pengurusnya juga. Ini yang ada di dalam akte pendirian maupun perubahan terakhir. Dipastikan ada tidak namanya itu yang hadir, jangan sampai itu orang tunjukkan. Kemudian penerima kuasanya dari direksi jelas penerimanya muncul dalam akte, atau kepala cabang itu dibuktikan dengan dokumen yang otentik. Dan kalau ya KSO menunjukkan bukti-bukti sebagai dia adalah berhak mewakili KSO. Dan karyawan tetap. Ini yang sering kadang kita mengabaikan. Surat kuasa saya karyawannya Pak, tapi tidak bisa membuktikan ini. Berarti dia, kalau bahasa kita pinjam bendera, brokernya yang dibawa. Itu jangan Pak Nasir. Apa sih yang dibuktikan? Ya. Dibuktikan sebenarnya kalau kita ambil dari sikap cukup sih, tapi barangkali ada perubahan data itu yang harus kita ambil. NIP WJK-nya sudah ada belum? Berlaku efektif belum? Kita klik menyandingkan antara dokumen yang ada di sikap dengan dokumen yang dibawa oleh penyedia. Kemudian SPU tadi sama seperti yang dievaluasi awal itu, sesuai Permen PU 8 tahun 2022 tidak ada ampun ini Pak Nasir. Pokoknya setelah 31 Agustus harus baru atau masih berlaku.
Jadi nggak ada alasan, Pak, saya masih perpanjangkan, Pak. Nggak ada. Sudah lewat masanya. Mensandingkan aja. Kemudian pada saat pembuktian kualifikasi, kita juga mengecek SKP-nya, Pak Nasir. Jadi pada saat pembuktian kualifikasi, kita ngundang pembuktian kualifikasi itu, SKP-nya kita cek. Kadang penyedia itu pintar ya. SKP sudah habis bilangnya belum habis. Makanya untuk beberapa waktu yang lalu ada aplikasi dari teman IFPI Jawa Timur kalau nggak salah itu membuat aplikasi cek penyedia. Itu sangat membantu sekali. Begitu kita ketahuan ini paketnya udah selesai belum, sudah tanda tangan kontrak atau belum, paling tidak kita bisa membaca tanggal penetapan pemenangnya. Ini kemarin tahun 2021 membantu kami. Jadi ternyata penyedia itu pada saat itu menang 10 paket bersamaan. Kita sampaikan ke PPK ini baru menang 10 paket, tapi baru menang ya, belum tanda tangan kontrak. Karena kalau belum tanda tangan kontrak, tidak bisa dianggap sebagai melaksanakan pekerjaan. Tapi paling tidak menjadi warning untuk PPK bahwa penyedia itu sudah memenangkan paket yang lain. Pokoknya sebelum menentukan pemenang, dipastikan lagi data kualifikasinya, ada harga sama apa tidak, personilnya bagaimana, peralatannya bagaimana, kemudian kalau sudah fix semua, tetapkan pemenang. Tapi kalau ada harga yang sama, untuk usaha kecil, kita ambil pengalaman jenis yang tertinggi, baru tetapkan ke PHP. Bisa manual ya, jadi kalau ini berarti masuk ke manual, pengalamannya tertinggi kita ambil dari mana? Satu dari sikap yang sudah terverifikasi atau dari data dukung dia, data dukung penyedia yang di bawah. Yang tertinggi otomatis adalah dia yang menang. Kalau usaha menengah dan besar menggunakan pengalaman KD. Ini contohnya untuk perusahaan yang sama, CVA nawarnya 2,1, 2,1, 2,22. Kita syaratkan adalah jalan. Pengalamannya isi 003, nilai pengalamannya 1,1. Sementara CVP meskipun 2,1, pengalamannya BG 004. CVC, pengalamannya SP 004. Otomatis dari ini nilai penawaran sama dua ini, CVA dan CVP, yang diambil adalah CVA, yang ditetapkan sebagai pemenang. Karena apa? Nilai pengalaman jenisnya SI 003, 1,1. Tadi saya sampaikan. Kemudian untuk usaha kecil, SKP-nya maksimal 5. Kalau non kecil, 6 atau 1,2 kali N. 1,2 kali N itu apa? 1,2 kali pengalaman dia di tahun yang sama. Di tahun kemarin, pengalaman terbanyaknya berapa? Misalkan kemarin 10, berarti 1,2 jadinya 12, Pak Nasir ya? Benar Pak Nasir? Nasir ngantuk ini Pak Nasir. Jadi tidak 6 lagi, tapi jadi 12. Berarti untuk yang tahun kecil, kalau pengalaman tahun kemarin dilihat dari sikap, dari data yang disampaikan oleh penyedia, kok dia paketnya 10, berarti tahun ini dia bisa mendapatkan 12 paket. Begitu Pak Nasir, sharing dari kami terkait kertas kerja evaluasi, semoga bermanfaat. Dan untuk Bapak Ibu, barangkali ada sharing yang lebih bagus, bisa diambil. Kalau yang kurang itu datangnya dari kami. Mohon maaf ya, kalau dalam membawakan materi ada salah-salah. Terima kasih. Waktu saya serahkan ke Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali materinya ini. Sangat nyambung dengan kegiatan Pokja atau fungsional dalam hal melakukan evaluasi terkait dengan
pelaksanaan tender konstruksi. Baik Bapak Ibu, kita beri-aplaus dulu buat narasumber kita yang ganteng ini melalui reaction. Oke. Ada 3 nih, reaction Pak. Pak Nasir hilang Pak Nasir. Pak Nasir hilang Pak Mulis. Pak Nasir ada? Pak Nasir suaranya mungkin? Nah, hadir. Lempar tadi. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat narasumber sudah menyampaikan materinya. Dari Bengkulu ke Palembang. Di Palembang mencari pekerjaan. Jangan ragu, apalagi bimbang. Silakan bertanya tentang pengadaan. Bapak Ibu yang sudah bergabung, kami silakan untuk bertanya tentang pengadaan ya, bukan tentang masalah keluarga nih. Baik Bapak Ibu, silakan bertanya yang sudah raise hand, Pak Kus. Cak Kuswoyo sudah banyak nih pertanyaannya, Masya Allah mantap kali. Waduh. Yang nomor 1 ini lupa nih, kayaknya nomor 1 ini Pak Muhammad Beni nih, nomor 1 ini. Silakan Pak Muhammad Beni, Pak Beni, silakan. Waktu tempat kami persilakan. Buat Pak Beni kami silakan. Resan Pak. Baik, silakan, terima kasih Pak Nasir. Ini terdengar jelas suara saya Pak Nasir? Terdengar jelas Pak. Jelas. Cuman orangnya tidak jelas Pak. Orangnya tidak jelas. Lagi mendung Pak. Nah, baik, terima kasih. Ini menarik sekali nih. Ini memang persiapan nih awal tahun tender. Jadi perlu kertas kerja. Baik, terima kasih. Nah, sebelumnya sedikit ini ada hal yang menarik nih di halaman 54 slide-nya Pak Kuswoyo nih. Jadi terkait dengan syarat teknis tambahan ini. Jadi poin 6 itu yang ada di kuning-kuningin. Jadi di situ tertera memiliki kemampuan modal sebesar 10% itu. Jadi syarat tambahan yang untuk di dokumen lelangnya. Ini ingin kami tanyakan sedikit, apakah ini walaupun memang di sini ada berdasarkan keputusan bupati nggak salah ya. Nah ini perlu kita belajar nih. Jadi selain memang ini bentuk mitigasi sebenarnya untuk mendapatkan penyedia yang benar-benar qualified dan mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai mutu ya, kualitas yang diharapkan oleh PPK. Dan kaitan dengan syarat tambahan atau teknis tambahan ini karena ini sifatnya substansi nih. Jadi bisa menggugurkan ya Pak Kuswoyo ya. Jadi syarat teknis ini bisa menggugurkan. Nah, cuman di Perpres sendiri ini mungkin kalau kami merasa ini kayak agak diskriminatif gitu loh. Nah, bagaimana kaitan dengan itu Pak? Walaupun memang ini apakah harus diterbitkan keputusan bupatinya, sehingga kita bisa tuangkan untuk kemampuan modal sebesar 10% ini yang dipersyaratkan di dalam dokumen bisa terpenuhi. Nah, seperti itu mungkin kami juga ingin belajar ini nanti. Ini penting sekali. Selain kita membuat HPS yang presisi ya sebagai PPK untuk bisa mencegah atau mitigasi penyedia menawar di bawah 80%. Nah, ini juga penting ini. Jadi memiliki kemampuan modal 10% ini karena dulu sempat lupa. Jadi walaupun sudah kita persyaratkan banyak sekali, apalagi di daerah kami ini mohon maaf, mungkin di daerah lain juga sama. Seandainya ada paket pekerjaan mengecat es batu, maka mereka berani tetap akan ada yang menawar di bawah 80%. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini bagus sekali. Mohon ini tanggapan pencerahan sedikit terkait dengan keputusan adanya keputusan bupati yang bisa dituangkan untuk memiliki kemampuan modal sebesar 10% nih Pak. Apakah tidak diskriminatif sifatnya? Nah, mungkin itu saja Pak Kuswoyo. Terima kasih. Mohon pencerahannya. Ya Pak Nasir. Baik, terima kasih Pak Beni. Mantap ini pertanyaan Pak Cakus nih. Memang benar nih, saya setuju dengan Pak Beni ini. Artinya memang baru sekali ini sih saya dengar sih ada SK Bupati terkait dengan syarat tambahan untuk sampai ke rekening koran. Memang takutnya ada sanggahan dari peserta seolah-olah
Kenapa sih aku punya pakai seolah tidak percaya dengan pengusaha? Tapi secara keamanan sih memang benar, buat keamanan kita juga artinya mencari penyedia yang qualified yang mampu. Bukan hanya sekedar mengharapkan dari uang muka 30%. Itu. Benar tuh. Betul. Artinya salah satu teknik itu. Benar. Setuju. Gimana Cak Gus? Silakan Cak Gus. Silakan Cak Gus. Siap, jadi ini memang kemarin sempat jadi dilema, jadi ramai juga ya, apalagi ada Permen PU 14 sudah tidak berlaku. Karena syarat ini kan di Permen PU 14 kan diperbolehkan, itu ya Pak Beni ya. Izin Pak Beni dari mana Pak Beni? Dari Kabupaten Sumbawa, Pak. Bagus. Oh siap. Jadi sebenarnya meskipun di SLKPP nomor 5 atau 6 ya tahun 2022 itu kan di situ perlalangan penambahan persyaratan. Tapi di penambahan pelarangan penambahan persyaratan. Tapi di angka 5 sendiri di huruf D dan E itu diperbolehkan manakala satu diatur oleh undang-undang, kemudian ada justifikasi yang jelas seperti itu. Munculnya SE ini untuk surat keputusan Bupati tentang penambahan persyaratan itu di Batang di tempat kami tahun 2019, karena tahun 2019 banyak tender yang pekerjaan yang tidak selesai Pak. Jadi 2019 tidak selesai, banyak tidak selesai, maka Pak Bupati saat itu sempat agak ramai juga. Kenapa kok ini nggak selesai? Akhirnya dari staf ahli membuat kajian teknis, tidak selesai karena rata-rata penyedia itu tidak punya kemampuan keuangan. Jadi hanya mengandalkan tadi Pak Nasir itu, uang muka, kelayakan gitu. Akhirnya muncul gitu. Dan munculnya pun tidak ujuk-ujuk Pak. Jadi tidak langsung ini keluar berlaku. Tidak Pak Beni. Itu butuh proses 1 tahun Pak Beni. Ya. Jadi 2019 sosialisasi dulu ke jasa konstruksi di wilayah kita di Kabupaten Batang. Terus ini loh ada peraturan seperti ini. Awalnya keputusan Bupati ini untuk nilai dari 200 sampai dengan 1 miliar itu ada. 200 sampai dengan 1 miliar itu berapa persen? 1 sampai 1,5 berapa persen? 1,5 sampai 2,5 berapa persen? 2,5 ke atas berapa persen? Jadi dari awal memang tidak berdasarkan kualifikasi penyedia. Jadi tidak kecil, non kecil itu tidak. Dan itu juga mengatur ke jasa konsultansi juga. Nanti mungkin di JDH atau nanti saya share di grup bisa yang terkait SE Bupatinya. Itu bisa dicari bisa. Dan sejak itu berlaku, praktis proyek-proyek terlantar itu nggak ada, Pak. Bahkan ini tahun kemarin, tahun 2022, pengalaman kami, nilai 12 miliar, itu kan masih kecil ya, 12 miliar. Satu penyedia itu 12 miliar, di awal rancangan kontrak itu ada termin, ternyata sampai selesai tidak ada, Pak. Jadi sampai selesai itu tidak ada termin. Jadi pembayaran langsung 100%. Itu penyedia itu memenangkan 3 paket yang hampir bersamaan. Jadi nilai 5 miliar dulu, habis 5 miliar terus 12, habis itu 12 miliar. Itu alhamdulillah selesai Pak Nasir. Meskipun di akhir-akhir tahun dia sempat ngos-ngosan karena 12 miliar kali 2, 24 tambah 5. 29. Belum ada pencairan Pak itu Pak. Tapi karena pada saat kita klarifikasi, dia tersedia dana. Dana waktu itu dia di Bank BRI ada 3 miliar lebih lah. Kemudian di Bank BBD juga ada. Itu terselamatkan, Pak. Jadi dari pengalaman yang tahun 2019, proyek banyak terlantar, 2020 agak kurang, 2021 berkurang lagi, ini 2022 alhamdulillah proyeknya selesai semua. Dan itu dimasukkan dalam persyaratan teknis. Kenapa persyaratan teknis? Tadi saya sudah sampaikan, karena ada surat kuasa yang harus dilampirkan, Pak.
Surat kuasa itu nanti perlakuannya sama kayak jaminan penawaran. Pada saat penutupan atau pembukaan kok itu belum sampai, maka dianggap tidak menyerahkan, jadi gugur. Di situ Pak Beni. Jadi gugurnya di situ. Kalau tidak menyampaikan, gugur. Kemudian karena ada rekening koran, yang dimiliki adalah rekening koran asli dari bank. Penyedia itu pintar-pintar Pak Beni. Awal-awal kita pernah di Mandiri sampai setengah hari, dari pagi sampai hampir mau selesai, belum keluar juga, ternyata rekening yang dicetak adalah rekening dicetak sendiri. Dicetak oleh penyedia sendiri, angkanya diorak-arik, kelihatannya lulus, begitu kita ketemu manajernya Mandiri, oh ini nggak lulus Pak. Jadi itu pengalaman kami seperti itu. Ya ujuk-ujuk langsung keluar SE, keluar keputusan bupati, bukan SE ya, keputusan bupati terkait modal. Dan itu di kami tidak bukannya jadi apa ya, mematikan salah satu tidak, tapi penyedianya tahu Pak, oh saya nggak mampu. Penyedia lokal pun tahu, oh saya nggak mampu berarti kalau nilai sekian. Karena kami mengandalkan ini. Jadi di kami tidak ada gejolak rame-rame seperti itu, oh itu dia memang mampu. Kami mampunya di segmen sekian. Akhirnya 2020-2021, di kemarin 2022 penyedia di lokal kami sudah mulai nabung nih. Sudah mulai banyak beberapa penyedia yang punya saldo rekeningnya lumayan. Oh ini penyedia lokal sudah ada. Itu Pak Beni, sejarahnya Pak Beni. Jadi luar biasa. Ya kami setuju dan sepakat itu sebenarnya. Kami mendukung kalau ada seperti itu Pak. Jadi persyaratan bukan dalam artian persyaratan tambahan ini dibuat-buat, tapi memang untuk mendapatkan penyedia yang qualified, yang mampu menyelesaikan pekerjaan. Memang banyak di sini juga, di mana-mana lah. Terkadang seperti itu, tidak ada modal, maka dia mengharapkan uang muka atau kelayakan, sehingga ya itulah ngos-ngosan pekerjaan. Tapi begini Pak, itu pas saat terbit keputusan bupati itu, apakah ada gejolak nggak di Batang? Maksud saya ada di awalnya pada saat sosialisasi ada Pak. Jadi pada saat kita sosialisasi ini akan ada ini seperti ini, itu sempat bergejolak. Makanya pada saat awal keputusan bupati itu kan perubahan itu yang kita pakai. Awal itu mulai dari sampai 1 miliar itu sekian persen. Itu yang dihapus akhirnya. Janganlah yang sedikit-sedikit dikasih itu, jangan. Akhirnya mengerucut hanya langsung ke di atas 2,5 miliar kena 10%. Iya, jadi kita nggak langsung keputusan bupati juga biar tetap lokalnya tetap jalan, Pak. Ya, lokal jalan. Keberpihakan. Baik, ya terima kasih. Jelas sekali nih Pak Kus. Terima kasih atas penjelasannya nih. Lanjut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Saya setuju juga sih. Memang untung di Batam punya keluar seperti itu, peraturan seperti itu Pak. Kalau di tempat kami, kalau seandainya ada peraturan wali kota terkait dengan itu, kami rame-rame digebukin pengusaha lokal Pak. Kenapa? Pengusaha lokal nantinya tidak bisa ikut kalau ada persyaratan seperti itu. Banyak ini pada persyaratannya Pak, kami juga mampu katanya. Tapi kalau dibuat seperti ini, wah sudah hancur kita Pak. Ini untung di Batam, kalau di Pangkal Pinang sudah habis kami Pak. Baik, selanjutnya kita lanjut ke Pak Harlin dari Biro PPJ mana nih? Silakan Pak Harlin. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan di sini Pak terkait dengan perizinan berusaha. Kita melihat di PP 5 2021 yang dimaksud itu perizinan berusaha itu NIB dan sertifikat standar. Tapi kami melihat tadi di slide-nya Bapak itu tidak mempersyaratkan sertifikat standar. Itu yang pertama. Kemudian kalau menurut pendapat Bapak, terkait apa perbedaan antara petugas K3 dan ahli K3 dan bukti dukung apa yang dapat diperlihatkan penyedia pada saat pembuktian atau klarifikasi. Kemudian yang ketiga, bagaimana Pak terkait dengan jaminan penawaran? Apakah diupload melalui Apendo atau cukup di kualifikasi lainnya? Karena kalau tidak salah di dalam IKP itu dikatakan diinskripsi bersama dengan penawaran. Ini yang kami tidak mengerti di sini apa maksud dari
inskripsi apakah harus di appendo atau cukup di kualifikasi lainnya. Itu Pak. Kemudian yang ketiga terkait dengan RKK tadi yang Bapak katakan bahwa untuk penulisan nama Pokja itu tidak menggugurkan apabila berbeda. Bagaimana menurut Bapak? Kemudian Pak terkait dengan evaluasinya itu kan kami melihat bahwa menjelaskan salah satu elemen atau subelemen. Yang dimaksud elemen dan subelemen di sini Pak seperti apa Pak? Mungkin itu saja Pak dulu Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harlin dari mana Pak Harlin? Dari Biro Barjas Pak, Sulawesi Barat. Oh siapa? Kembali ke slide-nya. Langsung saja Pak, gimana Pak? Hilang suara nih. Bentar Pak, nyari slide-nya dulu Pak. Lanjut dulu. Banyak pertanyaan Pak Arli ini memang salah satu yang kami tangkap tadi adalah NIB ya Pak, jadi NIB-nya bentar, agak lupa juga ini saya. Halaman berapa Pak Arlin? NIB. Jadi untuk NIB itu sesuai dengan apa yang disyaratkan di dalam lembar data kualifikasi ya Pak Nasirian. Jadi di sini berbadan usaha harus memiliki perizinan di bidang jasa konstruksi atau NIBSS kalau sekarang yang berbasis resiko RPA. Tadi pertanyaan apa ya, NIB atau Pak Elip? Halo? Ini Pak, kan ini Pak yang di PP 5 2021 itu yang dimaksud perizinan berusaha adalah NIB dan sertifikat standar. Dengan sertifikasinya, sertifikat standarnya ya. Ya. Ini di atau gimana Pak? Jadi sesuai dengan yang di LDK Pak, adalah NIB perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi. Kemudian di slide bawah saya pada saat pembuktian kualifikasi ini juga sudah kita sebutkan. Nah, NIB-nya NIB yang sudah berlaku efektif Pak. Jadi yang NIB yang dari BKPM itu sudah aktif, di situ juga kalau dengan SPU yang baru otomatis di situ ada KBLI-nya. Kalau yang tidak, yang masih SPU-nya lama, berarti NIB-nya NIB yang cukup di situ memuat NIB dan EUJK-nya yang sudah berlaku efektif. Karena di bawah itu kan kadang ada yang belum berlaku, berarti otomatis dia belum berlaku. Ini mungkin Prof. Muklis bisa membantu menjelaskan, Prof. Muklis. Tahu suhu mungkin. Kemudian yang jaminan penawaran itu di dokumen pemilihan. Bentar, Pak. Kita fokusnya karena evaluasi berarti di pasal 28 IKP ya Pak. Jadi di pasal 28 di situ sudah tertulis semua, kita nggak usah lari dari pasal 28. Soft copy disampaikan bersama dengan bagian dari dokumen administrasi ini berarti di Appendo Pak, di enkripsi Pak. Kalau yang ini jaminan penawaran asli, yang asli itu bisa dikirimkan atau difoto, cukup difoto tanpa diedit, dikirim kepada pokja pemilihan. Atau juga bisa dengan cara dikirimkan melalui pos. Sebelum batas akhir
penyampaian penawaran. Berarti pada saat pembukaan penawaran itu harus sudah diterima oleh Pokja, oleh Pokja pemilihan. Jadi fokusnya di sini tetap ikut dienkripsi. Jadi tetap dienkripsi bagian dari dokumen penawaran. Bukti fisiknya dikirimkan kepada Pokja. Yang dievaluasi adalah nama, nilai, masa berlakunya. Itu Pak Herlin untuk terkait jaminan penawaran. Kemudian yang tadi masalah personil K3 atau ahli K3. Kalau di dokumen itu mensyaratkan personil K3, otomatis yang disampaikan adalah dia memiliki SKT sebagai petugas K3 konstruksi. K3 konstruksi ya Pak, karena pekerjaan konstruksi, bukan K3 umum karena bidang keahliannya beda. Atau kalau menawarkan ahli, ya diminta petugas ditawar oleh ahli muda, ahli madya boleh, tidak menggugurkan. Buktinya, pengalaman selama 1 tahun, buktinya adalah dari referensi kerja. Karena daftar pengalaman bisa itu dimanipulasi, tapi kalau dari referensi itu tidak bisa. Misalkan referensi dipalsu, Pokja bisa melakukan klarifikasi kepada penerbit. Seperti kepada PPK, karena tahun kemarin, tahun 2022, pengalaman kami pernah diminta PPK menanyakan, ini kami ada tamu dari kabupaten provinsi ini, tanya terkait referensi kerja. Kita lihat paketnya ternyata tidak ada, itu langsung kami jawab itu 1000% palsu, berarti referensinya tidak berlaku. Nah, karena beda, otomatis berarti referensinya kerja tidak berlaku, dianggap pengalamannya 0. Kalau kita mensyaratkan 1 tahun, referensinya tidak bisa dibuktikan, berarti gugur Pak Herlin. Itu untuk yang petugas maupun personal manajerial. Kemudian yang terkait RKK, belum pakai isian. Ada jawaban, Oke? RKK terkait ini, misalkan nama Pokja, dan kalau IBPR, identifikasi bahayanya sesuai dengan apa yang diminta oleh PPK. Seperti di sini, Pak. Jadi misalnya di sini divisi umum, mobilisasi, ini ada identifikasi bahayanya. Kemudian dari 5 elemen ini, kepemimpinan ada atau tidak? Kita lihat. Perencanaan ada apa tidak? Dukungan keselamatan ada apa tidak? Kemudian operasinya ada apa tidak? Evaluasi ada apa tidak? Salah satu tidak ada, tetap kita masukkan tidak ada. Kemudian untuk fakta komitmen, nama Pokjanya karena tidak substansi, jadi Pokja 1, harusnya Pokja 1, nama paket pekerjaan Jalan Jawa, kepadanya harusnya Pokja 1, ditulis dalam rangka tender pekerjaan konstruksi, pekerjaan Jalan Jawa, Pokja 1 misalkan. Tapi dia nulisnya pekerjaan konstruksi Jalan Jawa, Pokja 2. Itu tidak menggugurkan, Pak. Yang penting nama paketnya adalah pekerjaan konstruksi Jalan Jawa. Sama. Kemudian yang tanda tangan beda pun tidak menggugurkan. Terus apa lagi Pak Herlin tadi Pak Herlin? Sudah tanya Pak Herlin ya? Yang terkait Pak dengan ini perbedaan petugas K3 dengan ahli K3 Pak. Ya, petugas K3 atau ahli K3 itu penentuannya ditentukan oleh PPK Pak Herlin. Jadi yang meminta itu, yang mensyaratkan meskipun dokumen pemilihan adalah yang membuat kita, ini yang membuat kita, tapi yang meminta adalah PPK, yang mensyaratkan. PPK minta kalau kecil itu mestinya cukup petugas K3 Pak Herlin. Tapi kalau berdasarkan justifikasi PPK itu adalah berisiko besar, karena risiko tidak berdasarkan kualifikasi pekerjaan. Bisa nilai 200 juta atau 300 juta, tapi risikonya besar, misalkan pekerjaan atap gedung lantai 3, itu risikonya tinggi, maka PPK minta ahli K3. Jadi yang menentukan petugas dan ahli itu adalah dari PPK.
bukan dari Pokja. Itu Pak Herlin. Gimana Pak Herlin? Iya Pak, maksud kami di sini Pak, buktinya Pak, apa yang membuktikan bahwa ini adalah petugas K3? Kalau kan ahli K3 kan sudah jelas Pak ada SKA. Ya maksud kami di sini yang petugas K3-nya Pak. Petugas kan ada SKT-nya Pak. Jadi bukti Pak, petugas itu kan ada. Gimana? Apakah cukup sertifikat pelatihan yang dilakukan hanya 2-3 hari atau sesuai Permen PU Pak bahwa dia harus memiliki sertifikat kompetensi, maksud begitu Pak? Iya Pak, mempunyai sertifikat kompetensi dan itu di sertifikatnya itu, jadi tidak harus SKT tapi dia sertifikat kompetensi sudah ditentukan bahwa dia layak sebagai petugas K3 konstruksi. Petugas K3 konstruksi tadi di depan saya sampaikan layak ditugaskan sebagai petugas K3 konstruksi. Kalau hanya petugas K3 aja, K3 umum, apalagi pelatihan hanya 2 hari, dan itu tidak masuk ke Permen PU, sesuai dengan Permen PU, berarti itu tidak layak untuk jadi petugas K3, Pak. K3 konstruksi, itu Pak Herlin. Dan barangkali Suhu atau Prof. Muklis ada tambahan terkait pertanyaan Pak Herlin? Silakan Cak Mus, nambahin. Pak Pop, nambahin. Ini wongnya ini. Kalau tidak lanjut mungkin Pak ke berikutnya. Pak Herlin, mudah-mudahan bisa menerima jawaban tadi yang sudah disampaikan oleh Cak Mus tadi. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sudah chat untuk bersabar dulu. Kita satu kali lagi ini buat Pak Wira dulu nih. Nanti setelah itu kita langsung ke kolom chat. Baik kepada Pak Wira dan Sasmita kami persilakan. Assalamualaikum. Selamat sore Pak Soyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Dari mana Pak Wira? Sama moderator Pak, Bang Pinang juga Pak. Wah, janjian sama Pak Nasir ini. Iya. Kami ini baru Pak Pokjanya baru tahun kemarin terbentuk Pak. Jadi banyak hal yang ingin kami pertanyakan Pak. Tapi ingat waktu cukup 2 aja Pak. Pertama ini Pak terkait identifikasi bahaya risiko pekerjaan itu Pak. Saya lihat di MD Bapak itu ada 5 Pak. Apakah semuanya dievaluasi atau cukup 1 saja Pak? Yang kedua Pak terkait dengan sewa AMP dan sewa batching plan itu Pak. Kami kan belum pernah juga Pak melakukan tender jalan Pak. Itu diperbolehkan Pak ya untuk jarak maksimal 90 km itu Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cak Gus. Langsung tanggapin. Jadi saya jawab yang terkait jarak dulu ya. Jadi yang di kami itu jarak 90 kilo itu diminta oleh PPK Pak. Jadi PPK getol pokoknya minta itu, pertimbangannya apa? Pertimbangan suhu aspalnya Pak. Karena ditakutkan kalau di atas itu yang aspal maupun yang beton di atas jarak itu maka kualitasnya sudah tidak sesuai dengan yang diminta lagi. Makanya disyaratkan itu. Dan pada awal review dokumen persiapan kami sudah menyampaikan apa itu tidak membatasi, apa itu tidak persaingan usahanya jadi tidak fair. Dan PPK menjelaskan di sekitar kita itu ada sekitar 10-12 batching plan. Bisa kan dengan perjanjian sewa otomatis tidak memutus persaingan. Tetap persaingannya masih terbuka karena ada 12 batching plan. Penyedia dari manapun juga masih bisa ngambil dukungan atau perjanjian sewa. Dan perjanjian sewa seperti tadi kita sampaikan bahwa bisa kita buktikan surat perjanjian sewanya. Sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak apa belum?
kita buktikan pada saat evaluasi, pada saat masih dalam masa evaluasi, kita datangi pemberi sewa, Pak. Kita datangi di sana, bukti-bukti yang disampaikan dalam penawaran sesuai apa tidak. Jadi kalau sesuai lulus, kalau tidak sesuai kita masukkan dalam berita acara klarifikasi lapangan bahwa itu tidak lulus. Itu menggugurkan juga. Bukti-buktinya sesuai apa tidak, karena kadang perjanjian sewa buktinya itu diakali. Kami menggugurkan itu kemarin tahun 2022, nota palsu itu, invoice palsu itu ada 3 penyedia, Pak. Jadi kami dari Batang lari ke Jakarta menggugurkan karena invoice-nya palsu ternyata. Jadi invoice-nya alat berat, ekskavator, invoice-nya dari perusahaan ini. Kita datangi ke perusahaannya, Pak, bukan ke pemberi sewanya. Kita coba ke perusahaan benar apa enggak, benar apa tidak. Karena kita sudah curiga, masa sih perusahaan ini kok menjual alat berat. Itu kita datangi ternyata palsu, tidak bisa dibuktikan, ya sudah kita menggugurkan. Tapi kalau soal panjang kita yakin bahwa itu bisa, itu ada, kita luluskan. Kemudian di BPR itu karena 5 tadi yang diminta PPK adalah 5, 5-5-nya ada, yang dijelaskan detailnya bisa salah satu, Pak. Jadi misalnya BPR-nya PPK meminta 5, di BPR 5-5-nya ada, penjelasannya salah satu ada. Ditulis dari penjelasannya apa ada, salah satu ada, sudah berarti lulus. Kalau tidak ada, menjadi catatan dan tidak lulus. Itu Pak Wira. Bagaimana Pak Wira? Ya, terima kasih jawabannya. Semoga kalau ada yang belum puas nanti puas-puasin sama yang lain, Pak ya. Pak Wira, kalau misalnya belum puas, silahkan. Mungkin Pak Mustafa, Pak Prof bisa membantu melengkapi barangkali atau mengoreksi. Karena Cak Kuswoyo bukan barang pemuas. Silakan Pak Wira. Japri. Kita lanjut ke kolom chat Cak Kus. Di sini banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih. Ini dari Ibu Betty Apriliana. Apabila atas permintaan PPK dalam dokumen dipersyaratkan surat dukungan baja ringan termasuk tenaga aplikatornya. Yang kami ingin tanyakan, apakah ada kewajiban Pokja untuk mengklarifikasi dukungan tersebut sampai ke aplikatornya, atau cukup klarifikasi perusahaan tersebut didukung atau tidak? Ini sepertinya klarifikasi untuk semacam peralatan surat dukungan. Yeah. Seperti kemarin langsung ke pemberi dukungan, kayak kemarin kami ya untuk baja atap monolayer itu, langsung ke pemberi dukungan dari toko atau distributor setempat, itu mungkin kayaknya. Silakan Cak Gus. Baik Ibu Betty ya, jadi permintaan PPK dalam dokumen dipersyaratkan surat dukungan. Ini kita pastikan dulu Bu, pada saat review dokumen persiapan pengadaan ya, review dokumen persiapan. Jangan sampai nilai sedikit, ini bukan pekerjaan mayor, bukan pekerjaan utama, kita ikut-ikutan PPK minta dukungan baja ringan. Intinya ini mengurangi persaingan apa tidak? Kita jangan ikut-ikutan PPK aja. Pastikan dulu berapa persenkah pekerjaan baja ringan itu pada tender dimaksud. Jangan-jangan mengunci, kita takutnya seperti itu Pak Nasir. Jadi Bapak Ibu, kita juga jangan asal-asalan, ini PPK minta ini ya. Tapi kita pastikan dulu berapa persenkah pekerjaan itu, kemudian itu termasuk pekerjaan utama atau tidak. Bagaimana sebaran distributor baja ringan dan aplikatornya. Kalau itu memang tidak mengunci atau tidak mengurangi persaingan, kita cukup ke
pemberi dukungannya aja ke distributornya. Biasanya distributor kalau memang itu aplikator resmi ya distributornya itu pasti ini loh aplikator yang ada. Ini loh aplikator yang kami akui. Kalau lewat kami aplikator ini garansi kami biasanya seperti itu, garansinya jalan. Kalau tidak ada garansi. Itu Bu Peti. Jadi pastikan dulu lah perintah dukungan bajaringan ini karena bajaringan hanya di atap kecuali memang full pekerjaan atap volumenya besar. Nilainya besar, taruhlah sampai 75% dari total tendernya, mungkin ya oke, kita aplikatornya cukup ke perusahaan pemberi dukungan. Itu Bu Peti ya. Lanjut, Pak Nasir. Siap. Kita lanjut ke Pak Zul. Izin bertanya Pak. Saat evaluasi terkait peralatan utama CPA sewa peralatan ke PTB dengan melampirkan surat perjanjian sewa dan bukti pembelian PTB dari pemilik alat bernama C. Tapi pada invoice alat tersebut bukan atas nama C. Hal tersebut apakah menggugurkan atau tetap diluluskan? Nah, ini pengalaman juga nih. Aku sama dengan saya nih seperti pertanyaan Pak Zul nih. Pengalaman saya ini dia memang sewa peralatan truk sama PC. Begitu kami klasifikasi ke lapangan, sewanya dengan Pak Nasir. Sekali Pak Nasir nunjukin surat STNK BPKB bukan atas nama Pak Nasir, tapi atas nama Cak Mus. Nah, bingung jadi kami ini, mana yang benar nih? Apakah Nasir minjam atau gimana kan? Kalau itu seharusnya surat perjanjian pinjam sewa itu kan harus dengan Pak Nasir atas nama Pak Nasir sebenarnya. Tapi nyatanya nama orang lain. Nah, ini bingung juga ini kemarin memang harus lebih teliti. Ini bagus nih Pak Zul ini. Artinya belum memastikan lagi. Benar, setuju nih. Silakan Pak Cekus. Tadi pertanyaan dari Pak Zul ya, ya. Baik Pak Zul, ini saya tampilkan yang terkait sewa. Ya. Jadi kalau itu sewa, bukti sewa, perjanjian sewanya ada apa tidak? Kemudian bukti kepemilikannya, penguasaannya, STNK, BPKB, invoice, kwitansi, ada apa tidak? Kalau ini beli sendiri otomatis ke sini. Kalau dia dari orang lain atas nama orang lain, ini bisa dijelaskan. Yang berubah sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti itu tidak menjadi hal yang menggugurkan. Jadi tidak menggugurkan, Pak. Sepanjang bisa dibuktikan tidak. Ini ada jual belinya tidak. Jadi pemberi sewanya Pak Nasir ini misalkan. Pemberi sewanya Pak Nasir. Kwitansi alatnya atas nama Pak Zul. Boleh Pak. Tetapi ada nggak bukti peralihan dari Pak Zul kepada Pak Nasir? Ini kan ada bukti penguasaannya ada nggak? Jadi tidak harus namanya Pak Nasir, tetapi ada bukti pengalihan haknya dari orang lain atau dari mana ada surat kuasanya. Ini loh saya kuasakan alat ini untuk dikelola Pak Nasir untuk disewa-sewakan. Jadi tidak ada jual beli tapi pakai surat kuasa. Itu boleh. Tapi kalau tidak ada baru menggugurkan Pak Nasir karena tidak jelas asal-usulnya. Itu Pak Nasir ya. Ya intinya penyedia itu bisa membuktikan lah Cak Kus ya. Bisa membuktikan. Ya, asal-usulnya alat itu dari mana ya, Pak Nasir? Ya seperti kasus ini tadi kan yang disampaikan tadi harusnya kita melihat kalau kendaraan melihat dari BPKB-nya kalau memang itu peralihan mungkin dia belum sempat mutasi ke nama, ya, belum balik nama mungkin jadi masih nama yang lama mungkin itu intinya ya bisa dibuktikan lah asal usulnya. Kemudian Pak Zul ini ada dua pertanyaan nih Pak sekalian nih Pak Cak Kus. Izin Pak selamat siang kalau untuk perusahaan yang ikut ber-KSO
bagaimana pengalaman KSO? Apakah wajib hadir pada saat kualifikasi bersama timnya, tim led firman gitu. Silakan Cak Gus. Untuk KSO terkait pengalaman itu bisa hanya lead firmnya saja, LF-nya aja yang hadir dengan membawa data dukung yang disyaratkan. Misalkan karena KSO nilainya sama, misalkan jalan semua, ya dua-duanya harus punya pengalaman jalan semua. Dan KSO-nya terkait SP, spesialis misalkan, ya kalau dia nggak punya, berarti yang satu KSO-nya punya, itu ada buktinya, data dukungnya. Tidak harus dengan KSO-nya ya, dengan anggota KSO-nya, tapi cukup diwakili oleh lead firm-nya saja. Itu Pak. Baik, semoga Pak Jul dapat menerima penjelasan yang sudah disampaikan oleh Cak Gus. Selanjutnya kita ke Pak Sarial. Izin bertanya Pak, yang pertama ada pekerjaan konstruksi di kota A dan dalam evaluasi daftar riwayat pengalaman personel manajerial, Pokja sudah melakukan konfirmasi atau klarifikasi kepada OPD pemberi referensi di kota C. Nah, hasil klarifikasi ditemukan bahwa personel tersebut tidak pernah mempunyai pengalaman pekerjaan dimaksud. Temuan ini dituangkan dalam berita acara klarifikasi, namun pejabat dari OPD kota C tidak berkenan tanda tangan berita acara dengan alasan keselamatan beliau. Hanya menyampaikan data, namun tidak berkenan tanda tangan. Apakah temuan ini tetap bisa menggugurkan pada evaluasi teknis? Wah, Pak Sariel ini pengalamannya sama betul dengan kami nih. Saya juga pengalaman seperti ini, Pak. Begitu kami konfirmasi, Cak Gus, dia kan PPK, PPK-nya tanda tangan memberi preferensi kerja. Begitu klarifikasi ke tempat, ke yang bersangkutan PPK, ternyata PPK tidak pernah memberikan pekerjaan kepada yang bersangkutan. Tapi bedanya kalau ini tidak mau tanda tangan, kalau kemarin kami mau bertanda tangan dan siap melaporkan ke polisi katanya kalau memang dia artinya saya tidak pembuat surat palsu, tanda tangannya dipalsu Cak Gus. Itu sama posisi ini. Silakan Cak Gus. Ya, izin Pak Sariel. Terkait pengalaman, jadi kita itu kan bekerja berdasarkan bukti, Pak ya, berdasarkan data yang ada, berdasarkan bukti yang ada. Kalau menurut saya, meskipun itu disampaikan oleh PPK, oh ini saya nggak tanda tangan ini, saya nggak, tapi selama tidak bisa dibuktikan ya kita tidak bisa menggugurkan itu, Pak. Jadi kan PPK tidak mau bertanggung jawab atas apa yang disampaikan pada saat kita. Itu bisa disikapi sebenarnya, Pak. Makanya Pokja itu harus pintar-pintar juga. Ini kami juga sama seperti itu. Jadi pada saat kita pembuktian kualifikasi, itu zamannya teknologi kita mainkan semua, Pak. Jadi kita pakai rekaman HP, kita rekam. Ada teman yang mendokumentasikan lewat video. Meskipun PPK-nya di kota C itu tidak mau tanda tangan, selama buktinya kita ada, kita punya rekamannya, kita punya rekaman suaranya, kita punya rekaman videonya, itu bisa kita jadikan sebagai bukti. Ini kalau kami pernah seperti ini juga, jadi memang karena di tempat kami terbiasa keluar ya, kita HP kita siapkan, selalu klarifikasi itu kita ganjil Pak, minimal 3. Jadi kita setiap klarifikasi minimal 3 Pak Nasir. Jadi Bapak Ibu ini sebagai pengalaman aja. Jadi kita selalu ganjil minimal 3. Tujuannya apa? Jadi 3 itu kan untuk pengambil keputusan ada yang menengahi. 1, 2, ada 3-nya. Kalau nggak di 5.
Jadi ada yang berperan ngambil gambar, HP-nya kita mainkan untuk merekam suara, ngambil video. Hasil pembicaraan itu, hasil klarifikasi itu, meskipun pihak yang kita klarifikasi tidak mau tanggung jawab, selama kita punya data dukungnya, kita punya buktinya, keterangan valid, itu bisa kita jadikan untuk pengguguran. Mungkin ini yang dari pihak APH ya, saya yakin sudah cukup kuat Pak dengan dua alat bukti Pak, rekaman suara maupun rekaman video. Tentunya jangan diedit. Itu Pak Syahrial. Jadi kalau tidak ada bukti tertulisnya, tidak ada bukti suaranya, tidak ada bukti videonya, ya meskipun pahit, kita nggak bisa menggugurkan Pak. Itu menurut saya. Nggak tahu kalau Prof. Muflis, Sakmus atau Suhu barangkali. Nyimak saja Pak. Kalau saya kemarin, saya gugurkan Pak. Saya gugurkan. Ya, kalau tidak bisa nggak bisa Pak. Kita baiknya kalau ada tuntutan Pak. Jadi ada itunya. Kalau saya kemarin kebetulan kita bukti foto, kemudian tanda tangan, tetapi penyedianya begitu kita gugurkan langsung telepon. Begitu langsung via telepon tidak terima. Bukan lewat Sangga lagi, main telepon ketua Pokjanya, kenapa digugurkan, bla bla bla, sekedar ancaman. Kami bilang silakan Sangga lewat jalur sanggahan yang sudah sediakan. Tetapi beliau tetap ngotot tidak mau menyampaikan lewat sanggahan. Pokoknya kecewa, kesal. Begitu dia ngotot-ngotot, sudah kami sampaikan langsung, buktinya ini loh buktinya. Akan dilapor balik ke polisi. Akan dilaporkan polisi dengan ancaman penanda tangan palsu. Maka dia takut. Akhirnya dia tidak sanggah dan menerima keputusan Pokja. Kalau pengalaman, tapi kalau terkait dengan Pak Zul ini, Pak Syahrial ini memang mungkin ya itu tadi nggak ada bukti ya, mungkin dapat juga takut juga. Janganlah Pak, daripada bahaya Pak. Iya betul. Untuk pengamanan kita juga selaku Pokja Pak ya, artinya memang secara kita bela mati-matian nih untuk pemerintah, tapi keamanan kita terabaikan. Kalau bisa jangan seperti itu. Tuh. Baik Pak, kita lanjut. Mudah-mudahan Pak Syahrial bisa menerima jawaban yang sudah disampaikan tadi. Selanjutnya kita ke Pak Rio dari Dishub nih. Beliau tanya, harusnya di sistem sudah ada pembatasan CP atau PT itu tidak bisa berkontrak apa tidak Pak? Karena kemungkinan benderanya dipinjam sesuai dengan SKP-nya, khususnya untuk pekerjaan pengadaan langsung. Mohon arahan suruh dan master. Wah mantap ini, langsung aja lah, langsung ke gurunya langsung nih. Saya nih. Untuk siapa Nasir? Ya Mas Rio, jadi terkait sistem itu kan yang punya LKPP ya. Mungkin Bang Vidi yang bisa jawab. Beberapa kali juga pernah kita sampaikan seperti itu, termasuk pernah dengan Pak Direktur Pengembangan itu, ya kita sampaikan SKP kenapa sih belum bisa masuk di situ. Mungkin kendalanya gini Mas Rio. Yang dimaksud dengan sudah mendapatkan pekerjaan itu kan sudah berkontrak. Kalau sudah berkontrak berarti itu kewenangannya PPK. PPK rajin nggak dia begitu tanda tangan kontrak langsung upload ke SPSE. Rata-rata Bapak Ibu PPK itu meskipun sudah berkontrak tidak mau langsung upload kontraknya, tidak mau upload SPK-nya, makanya datanya belum kebaca Pak. Di sikap itu nanti nggak muncul. Ini sudah berkontrak ini belum. Dan di aplikasi-aplikasi atau di link-link yang sudah ada, itu hanya bisa membaca sampai dengan penetapan pemenang. Berkontrak itu belum. Ya pinter-pinternya Pokja. Kita lihat di link yang tempo hari dikasihkan Pak Mustafa itu. Ini Pak Mus nanti bisa bagi linknya. Itu bisa dicari. Jadi berapa sih paket tender yang dia menangkan sampai dengan sekarang? Berapa
PL, pengadaan langsung yang sudah dilaksanakan sampai sekarang. Kita paling bisanya ya, oh ini pemenang 1 bulan yang lalu, otomatis dia sudah berkontrak. Kalau baru 1 minggu, baru 2 minggu, bisa jadi belum berkontrak, karena begitu teman pemenang masih ada pembuatan jaminan pelaksanaan, baru berkontrak. Itu butuh waktu kurang lebih 3-7 hari. Maksimal kalau dijadwal adalah 14 hari sejak berkontrak. Nah, sejak penetapan pemenang, SPBBJ kontrak itu 14 hari. Jadi batasnya adalah 2 minggu. Setelah 2 minggu kalau tidak ada masalah, tidak ada tanggal macam-macam, bisa jadi itu pemenang. Kita paling bisa seperti itu, Mas Rio. Kalau di sistem memang masih belum. Mungkin nanti kita sounding sama-sama ke Mas Widi, ke LKWP juga. Itu Pak Nasir. Siap, mantap ini. Semoga Pak Rio. Wah, ngomong-ngomong nih sudah lewat nih 10 menit nih. Kita izin dulu nih yang punya hajat ini, yang punya acara ini. Pak Prof, gimana Pak Prof? Sudah lewat 10 menit ini. Apakah masih 2 pertanyaan lagi? Atau kita langsung aja, aku selesaikan 2 pertanyaan lagi nih. Jawab dengan singkat, jelas dan padat. Mengingat waktu sudah lewat 10 menit. Ini dari KY. Izin bertanya Bapak, tadi kalau tidak salah menyimak untuk SKP yang non kecil dengan rumus 1,2N, apakah nilai pengalaman berkontraknya dibatasi atau tidak? Terima kasih, silakan. Cak Gus. Tidak Pak, yang penting berkontrak Pak. 1,2 kali N, selama dia bisa membuktikan kontraknya terakhir dalam waktu bersamaan, dia mampu melaksanakan pekerjaan dalam waktu bersamaan itu, misalkan dia 6, 1,2-nya jadi 1, berarti 7 di tahun ini. Kalau kemarin 10 mengerjakan paket bersamaan, berarti sekarang 12. Tidak terbatas berapapun nilainya, Pak. Oh, gitu ya. Sip. Lanjut Pak ke Pak Martono Pak, terkait evaluasi kualifikasi daftar isian kualifikasi pada SPSE, NIB bidang usaha kabel yang diminta tidak dicantumkan atau tidak ditulis. Nah, yang tercantum hanya kegiatan usaha dengan KBLI yang lain. Hasil scan NIB juga tidak diunggah. Nah, bagaimana cara evaluasinya Pak? Langsung gugur atau diklarifikasi dulu? Silakan Cak Gus. Kalau tidak ada, karena ini kualifikasi, di dokumen kualifikasi tidak ada, kita undang Pak, kita klarifikasi Pak. Kita klarifikasi, kita coba klarifikasi sikap dulu ya, kita buka sikap dulu. Sikap kan bisa 2 cara, bisa kita pada saat kita pembuktian kualifikasi atau sebelum pembuktian kualifikasi. Kita coba ke sikap dulu. Ada nggak sih KBLI-nya? SPO-nya ada apa tidak sih? Kalau dia KBLI-nya tidak masuk, di situ DNIB-nya juga tidak masuk, ya kita gugurkan. Tapi lebih baiknya tetap kita klarifikasi. Jangan langsung gugurkan, kita klarifikasi, hasil klarifikasi kita tuangkan dalam berita acara klarifikasi, ditandatangani oleh yang diklarifikasi, penyedia, dan kita sebagai pokja, baru menggugurkan. Itu untuk mengamankan kita sendiri, Cak. Siap, mantap. Ambil amanah klarifikasi lah ya berarti. Iya, klarifikasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan, yang sudah berpartisipasi dalam webinar hari ini. Mengingat waktu kita sudah lewat, kami izin dengan Pak Muji. Bagaimana? Masih ada? Apa kita langsung closing statement? Silakan Pak Muji. Masih ada Pak Cak Mus? Sepertinya kita langsung nih Pak. Kita langsung closing Cak Gus. Silakan Cak Gus. Langsung closing statement.
Ya, baik Bapak Ibu, khususnya untuk teman-teman Pokja maupun teman-teman pejabat pengadaan, jangan lupa untuk selalu membuat kertas kerja, apalagi pada saat kertas kerja evaluasi. Karena itu adalah untuk mengamankan kita sendiri pada saat proses jalannya evaluasi. Jangan ditinggal itu kertas kerja. Apa yang menjadi persyaratan, apa yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan, dituangkan dalam kertas kerja, karena itu adalah rel-rel yang harus kita patuhi, harus kita laksanakan. Kertas kerja juga, karena Pokja misalkan tender itu jumlah gasal 3, ya 3-3-nya harus menyampaikan semua untuk kertas kerjanya. Hasil keputusannya 50+1. Tetap harus ada plenonya 50+1. Tapi kembali, kertas kerja harus dibuat karena itu adalah dasar kita menetapkan pemenang. Jangan sampai tanpa kertas kerja kita menetapkan pemenang. Gitu Pak Nasir. Jadi kertas kerja tetap harus dibuat. Apapun itu. Baik pada saat review dokumen pelaksanaan, dokumen persiapan pengadaan, maupun untuk pembuatan dokumen pemilihan. Dan kertas kerja evaluasi. Harus terbukukan. Itu Pak Nasir. Terima kasih Pak Nasir. Baik, terima kasih atas khusus yang sudah sampaikan. Mungkin di sini kesimpulannya adalah yang pertama ya kita lebih berhati-hati lah ya terkait dengan proses evaluasi ini, jangan mudah menggugurkan. Artinya lebih ke pendekatan atau lebih baik mengambil pengamanan, klarifikasi dulu, kemudian ambil keputusan yang tepat, jangan sampai ada sanggahan atau berakibat fatal juga bagi kita. Gitu. Kemudian untuk pengamanan juga kita juga dalam hal apabila ada pemeriksaan dari orang-orang yang tidak dalam hal orang berkepentingan, dalam hal ini mungkin kertas kerja atau berkas yang bekas-bekas pengadaan harus kita siapkan. Kemudian juga kita yang ketiga mungkin untuk melakukan tidak dalam hal menggugurkan penyedia, ya sebelum menggugurkan kita harus punya jawaban dulu lah yang tepat, yang jelas, yang bisa melindungi kita. Seperti aturan-aturan hukumnya apa sih sehingga kita bisa menggugurkan penyedia ini. Mungkin itu kurang lebih kesimpulan yang diambil dari materi hari ini. Baik, selanjutnya kami mohon kepada Pak Cak Mustafa mungkin agak yang masih hadir untuk menyampaikan atau mewakili dari Pak Muji dan Pak Muklis untuk menyampaikan closing statement-nya. Atau Pak kok nyampaikan closing statement ya? Mewakili. Enggak, saya tertidur tadi. Baru aja tertidur. Betul. Mohon maaf. Enggak, memang betul Pak kata Cak Kuswoyo ya. Bahwa kertas kerja ini sangat penting. Saya terbukti Pak dipanggil oleh APH beberapa kali, yang ditanya pertama juga kertas kerja. Kertas kerja evaluasinya tolong mana Pak, begitu Pak. Artinya itu catatan-catatan kita yang memenuhi syarat yang mana, yang gugur yang mana. Terus bila perlu didetailkan di kertas kerja kita, memang seperti yang disampaikan Pak Kus, bahwa kendaraan itu sampai plat nomornya semuanya didetailkan. Bahkan alat berat itu Pak sampai nomor serinya. Bisa jadi alat yang sama itu juga dari nomor seri. Saya pernah melaksanakan tender, sudah kita catat sampai nomor serinya, ternyata peserta lain juga nomor seri yang sama. Nah itu sampai ke sana Pak, penting kertas kerja. Saya sepakat dengan Cak Gus, jangan ditinggal, karena kalau apapun ada masalah apapun, entah itu diperiksa APH, diperiksa auditor, ataupun pada saat apa ya, mohon maaf nih, kadang-kadang tender itu sampai ke KPPU juga ya Bapak Ibu, yang ditanya itu ya semua dokumen termasuk kertas kerja. Catatan-catatan kita itu penting, karena tidak mungkin kita metani lagi satu persatu ya Cak Gus ya. PTA ini gugurnya apa? Metani lagi satu persatu, hal yang tidak mungkin, sehingga dari catatan-catatan itulah kita ini bisa tahu ya. Mungkin itu aja.
Pak Nasir dan Pak Agus, saya setuju, sepakat dengan jenengan bahwa kertas kerja sangat penting di paket pekerjaan apapun lah, semuanya harus ada kertas kerja, catatan-catatan detail kita. Mungkin saat ini tidak dibutuhkan, karena gini Bapak Ibu, di pengadaan itu masalah tidak datang tahun ini ya Cak Agus ya, bisa jadi 1 tahun kemudian, bisa jadi 5 tahun kemudian. Contoh, saya baru-baru ini dipanggil APH itu terkait paket 2016 Bapak Ibu. Coba kita tidak punya kertas kerjanya ya, bingung Bapak Ibu, waktu nyari-nyari hal yang menggugurkan dan yang luar. Mungkin itu aja Cak Nasir, sepakat dengan Cak Gus, luar biasa materi yang disampaikan. Terima kasih. Mantap, terima kasih Cak Mus. Terima kasih Cak Mus, materinya Mas Mus. Siap, 86. Artinya Bapak Ibu ingat pesan guru besar kita Pak Muji Santosa itu selalu berpesan 3L. Logis, legal, logis, dan lengkap. Itu. Artinya itu pesan dari beliau. Baik Bapak Ibu, menunggu taksi di simpang pertigaan, supir taksi ternyata penyanyi tenar. Jika Bapak Ibu ingin belajar tentang pengadaan, MSTC adalah jawaban yang tepat dan benar. Baik Bapak Ibu, sudah disampaikan closing statement tadi mewakili Pak Muji, kami selaku moderator menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kami dalam memimpin webinar ini mungkin ada kata-kata kami yang kurang berkenan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah, saya mohon ampun. Jika Tuhan ke kota Kediri, mampirlah sebentar di Pulau Bali. Mohon izin kami undur diri, lain waktu kita berjumpa lagi. Masak nasi sambil masak ketan, dibuat untuk acara sedekahan. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan. Semoga kita semua diberikan keberkahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada Cak Mus. Loh, kok iso ke saya?